malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada hari ini senang sekali juga Bante bisa ketemu kembali dengan Anda semua. Dan di kesempatan yang hari ini kita akan mungkin melanjutkan mengenai pembahasan Manggala Sutta yang kemarin sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abipunyo. Kalau Bapak Ibu kita melihat kembali di buku Parita yang tadi kita barusan baca, di situ awal-awal daripada sutta ini disebutkan bahwa banyak dewa dan manusia yang berselisih paham tentang berkah yang diharap membawa keselamatan. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kalau kita melihat pada kesempatan ini adalah dewa dan manusia. Ya, ternyata para dewa dan manusia ini mengharapkan berkah yang sama. Ya, mengharapkan berkah yang sama. Bapak Ibu pergi sembahyang minta sama dewa, dewa juga ternyata mengharapkan apa yang Bapak Ibu harapkan. Ya. Jadi di sini selalu seperti yang Dalai Lama sampaikan adalah His Holiness bilang bahwa semua makhluk mau berbahagia. Ya, bukan hanya kita saja yang mau berbahagia. Oh, saya sebagai manusia saya mau berbahagia misalnya. Ketika saya punya ruangan AC seperti ini, saya bahagia. Kalau tidak punya, maka kebahagiaan saya hilang. Misalnya kalau saya punya handphone yang bagus, saya bahagia. Kalau saya tidak punya handphone yang bagus, kebahagiaan saya hilang. Kalau saya punya anak, saya bahagia. Kalau anak saya nakal, kebahagiaan saya hilang. Jadi dewa dan manusia, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, ternyata kita semua pengen yang namanya sesuatu yang berkah, sesuatu yang membawa keselamatan, sesuatu yang bisa menuntun kita untuk menjadi orang atau makhluk yang berbahagia. Jadi kita mengingat kembali ini bahwa semua makhluk ingin bahagia. Ya, jadi semua makhluk ingin bahagia. Nah, lantas mereka bingung baik manusia, baik dewa juga bingung sehingga mereka mendatangi Sang Buddha. Untuk apa mendatangi Sang Buddha? Untuk menanyakan kepada Sang Buddha bagaimana cara kita memperoleh berkah. Ya, bagaimana cara kita memperoleh suatu keselamatan ini? Bagaimana cara kita untuk memperoleh kebahagiaan itu? Nah, jadi kembali di sini kita melihat bahwa kebahagiaan adalah kunci daripada apa yang kita cari. Ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sekolah, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kebahagiaan ini adalah yang dicari Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bilang bahwa kebahagiaan yang Anda cari ini, kebahagiaan yang Anda cari ini lantas tidak kita peroleh, tidak kita peroleh, lantas bagaimana cara untuk mengatasinya, cara untuk mengatasinya ini bagaimana? Kalau kita bilang, kebahagiaan itu yang dicari. Lantas kalau kita tahu bahwa semua makhluk mencari kebahagiaan, harusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, masalahnya, problem-problemnya harusnya juga lebih sedikit. Karena kenapa? Oh, dia pengen seperti ini karena dia bahagia dengan cara dia. Tetapi kadang-kadang kita tidak terima. Misalnya, anak Anda lagi sekolah, lagi online Zoom,
Kemudian dia sambil main game. Pas Anda lihat, ya, Anda lihat dia lagi main game, Anda marah, ya. Kalau dari kacamata si anak adalah dia bahagia dengan apa yang dia lakukan. Ya, dia lagi bahagia, ya. Dia sambil belajar, sambil main game. Dia bahagia dengan apa yang dia lakukan. Cuman di mata kita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru. Nah, sehingga disitulah kita ya marah. Ya, disitulah kita marah, mungkin menegur dan seterusnya. Mungkin juga misalnya ketika sahabat kita misalnya, dia mungkin bahagia ketika dia lagi post di Instagram misalnya, dia lagi beli baju baru atau beli tas baru, ya, atau beli barang yang lain. Mungkin dia bahagia dengan itu, tetapi kadang-kadang kita yang lihat, kita menjadi tidak bahagia. Kalau kembali lagi Bapak Ibu, kita memahami kebahagiaan ini dicari oleh semua, maka kita akan menjadi pribadi yang lapang dada. Ya, kita akan menjadi pribadi yang lapang dada. Setiap kegiatan apapun kita akan sadar. Ya. Contoh dulu waktu kami di kantor, waktu Bante masih kerja, ya kan, itu memang kadang-kadang ya namanya di kantor dinamika ada terus ya. Kadang-kadang mau ikut mana yang teman yang ini atau teman yang itu. Lantas kadang-kadang kita pikir, kita kan datang kerja di sini untuk misalnya mendapatkan sesuatu. Ngapain ikut sana, ikut sini? Ya, kita kerja misalnya bukan untuk marah. Kita kerja bukan untuk menjelekkan orang lain. Kita kerja bukan untuk merusak hubungan pertemanan. Ya, kita kerja dengan cara yang profesional. Kita kerja bukan untuk cari muka dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi kepada bagaimana kita menilai bahwa kebahagiaan sejati ini. Ya, jadi ini yang di awal daripada Manggala Sutta, di mana di situ para dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah. Kalau Bapak Ibu memahami bahwa ini semua adalah hal yang dipantas, hal yang diinginkan oleh semua, maka di situ batin kita akan lebih memahami, ya, akan lebih toleran, akan lebih melihat apa adanya, ya, apa adanya, karena kita paham bahwa semua makhluk ingin bahagia, ya. 6 miliar orang yang ada di dunia ini ingin bahagia. Bukan cuman misalnya Bante Dhammawudo, bukan. 6 miliar orang juga punya bahagia, ya. Hewan-hewan juga ingin bahagia. Nah, jadi ketika kita mengamati ini semua Bapak Ibu, ternyata kebahagiaan adalah yang utama daripada kita semua. Yang kedua adalah keselamatan. Semua makhluk juga pengen selamat, ya. Kita semua pakai masker untuk apa? Selamat. Kita semua buru-buru pergi vaksin. Untuk apa? Untuk selamat. Betul nggak? Untuk selamat atau pergi mall Bapak Ibu? Ya. Buru-buru pergi vaksin. Tujuannya apa? Untuk selamat atau pergi mall? Ya, aduh Bante, kalau ternyata nggak vaksin nggak boleh ke mall ya. Jadi buru-buru pergi vaksin, ya. Jadi keselamatan adalah nomor satu. Kenapa keselamatan adalah yang kita cari? Karena keselamatan kita takut kehilangan diri kita. Kita takut kehilangan kebahagiaan yang kita cari. Kita takut kehilangan apa yang sudah kita miliki. Nah, sehingga kita selalu mencari keselamatan. Ya, keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sangat wajar ketika kita mengetahui bahwa semua makhluk yang kedua adalah mencari keselamatan, lantas itulah ya mulai mencari kambing hitam, ya. Karena kenapa? Aku mau selamat, dia nggak selamat.
ya. Saya mau selamat, yang itu jangan selamat. Nah, jadi kalau dia yang bikin salah, saya harus selamat, atau saya yang bikin salah, saya yang selamat, dia dikorbankan. Nah, sehingga ini ya kita melihat bahwa inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memahami semua makhluk, Bapak Ibu ingin bahagia, Bapak Ibu juga ingin selamat, maka semua makhluk juga ingin mendapatkan dua hal ini. Jadi kita jangan berselisih di sini. Berselisih maksudnya berantem dengan hal orang lain berkaitan dengan keselamatan dan kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu paham dengan dua hal ini, dimanapun kita pergi, kita pasti enjoy ya. Kalau Bapak Ibu pergi kemanapun, pasti enjoy. Kalau Bapak Ibu melihat apapun juga pasti enjoy, karena kita paham bahwa semua makhluk ingin bahagia, semua makhluk ingin bahagia dengan caranya sendiri. Nah, jadi ini mungkin yang malam ini kita perlu renungkan, bahwa semua makhluk ingin bahagia. Dan kalau misalnya di dalam setiap problem daripada Bapak Ibu di rumah, misalnya Anda yang terlalu khawatir sama anaknya, ya tadi Bante mau istirahat siang, tadi pagi padahal bangun jam 4 ya, terus mau istirahat siang belum sempat, ada seorang ibu telepon, cerita tentang anaknya bahwa Bante, anak saya sudah umur berapa tahun ya, 25 tahun dan bla 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 ya, terlalu khawatir, cerita sampai 1 jam ya. Padahal kita melihat bahwa harusnya seorang ibu kita melihat anak yang sudah tumbuh, sudah besar dengan segala kapabilitas ya yang dimiliki oleh anak, harusnya kita sudah bahagia karena tujuan kita sudah tercapai. Apalagi anaknya sudah lulus ya, sudah lulus kuliah. Nah, jadi ini. Dan ketika di dalam rumah ya, ketika ada masalah dengan anak, coba perhatikan kembali bahwa apakah anak saya itu bahagia dengan caranya. Ya, kadang-kadang kita yang menganggap bahwa cara kita adalah cara yang untuk dia bahagia. Nah, tetapi kita mengorbankan kebahagiaan kecil daripada anak kita. Nah, jadi di sini kita melihat kembali bagaimana kita meng-create kebahagiaan di dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari selama sekalian.